Halo Sobat Trader, kali ini kita akan belajar lagi tentang psikologi trading. Kali ini saya akan memberikan beberapa poin penting yang semoga bisa membantu psikologi trading sobat semuanya semakin bagus. Jadi begini, psikologi trading yang bagus itu harus dimulai dari mindset dan kebiasaan yang bagus pula. Jadi kalau mindset dan kebiasaan kita sebagai trader itu sudah benar, maka semuanya jauh lebih maksimal. Sebagai contoh nih, pengetahuan tentang dunia trading, tentang teknik, modal yang kita gunakan, money management, dan semua hal tentang dunia trading akan lebih maksimal kalau mindset dan kebiasaan kita benar terlebih dahulu. Jadi sepandai apapun seorang bisa teknik A, B, C, D, bisa pakai indikator A, B, C, D, bisa paham A, B, C, D. Kalau mindset dan kebiasaannya salah, ya semuanya percuma gitu. Jadi yang harus kita bangun sebenarnya mindset dan kebiasaan terlebih dahulu agar yang kita pelajarin di dunia trading itu bisa kita gunain gitu loh. Karena kalau kita belajar banyak tapi dasarnya aja soal mindset dan kebiasaan ini nggak benar, maka semua yang kita pelajarin tadi bakalan percuma gitu. Oke ya Sobat Trader, kali ini saya akan bahas 5 hal penting tentang mindset dan kebiasaan yang harus kita pahami baik-baik. Namun sebelum itu seperti biasa, kita simak dulu promo yang satu ini. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Broker XM ini selalu standby untuk fitur live chat. Jadi di sini teman-teman bisa tanyain apa saja soal pendaftaran, verifikasi akun, deposit, penarikan, dan lain-lain. Di sini teman-teman tinggal klik aja menu bantuan yang ada di sini, pilih menu live chat, masukkan email, dan juga pilih bahasa, dan mulai chat. Ini adalah bentuk pelayanan dari Broker XM untuk menjaga hubungan baik dengan para klien yang terdaftar. Nah, menarik kan? Untuk informasi selengkapnya nanti teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. 5 hal yang harus kita pahami dengan baik berhubungan dengan mindset dan kebiasaan trading agar psikologi trading tetap bagus. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masih ada hari esok, tenang saja, nggak usah buru-buru. Jadi banyak orang yang loss besar, margin call, karena mereka buru-buru. Pokoknya harus hari inilah. Nggak sadar itu kalau hari esok dan seterusnya itu masih panjang. Saya kasih sebuah contoh nih. Trader yang rugi harusnya dia sadar kalau harus berhenti dulu, lanjut nanti lagi kalau sudah ada momentum baru, lanjut besok lagi mungkin. Tapi banyak trader yang rugi maksain trading terus, ya kan? Akhirnya loss besar, margin call. Nah ini masalahnya kenapa? Masalahnya di dalam mindset dia itu nggak ingat sama besok, nggak ingat sama minggu depan, gitu. Dan di hari esok lusa nyesel biasanya. Wah, kenapa sih kemarin nggak berhenti? Ya udah telat gitu. Tapi ini harus terus-menerus diingatkan pada diri kita gitu. Saya sendiri juga seperti itu, Bro. Saya dulu juga sering ngingetin dan alhamdulillah sekarang sudah kebentuk. Jadi misalkan hari ini bla 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 lihat market dan lain sebagainya kok belum ada momentum, tenang. Masih ada besok, masih ada lusa. Jadi panjang umur akun itu jadi panjang gitu. Jadi kalau teman-teman nggak inget besok, lusa, minggu depan itu ya umur akunnya bakalan lebih pendek. Yang awalnya profit ya nggak bisa berhenti, ya yang belakang gimana, rugi biasanya. Yang awalnya rugi ya yang belakang gimana, margin call. Karena apa? Karena nggak ingat hari esok. Jadi mindset yang pertama ini harus diingat betul-betul, Bro. Beneran, masih ada hari esok, tenang aja. Rugi hari ini ya udahlah, rugi biarin, masih ada hari esok gitu. Masih ada minggu depan, masih ada bulan depan. Jadi ini adalah salah satu kunci psikologi trading, yakni sadar ada hari esok gitu. Dan kebiasaan santai serta nggak buru-buru ini harus dibiasakan gitu ya. Itu adalah yang pertama. Ingat masih ada hari esok, tenang aja, nggak usah buru-buru ya. Yang kedua sobat, mindset yang kedua. Profit sedikit jauh lebih baik daripada margin call. Iya nggak? Iya dong, ini biasanya sadarnya kalau sudah pada margin call atau gitu. Tadi gua berhenti profit dikit nggak masalah tapi udah telat, Bro. Jadi harus dari awal kita harus punya sebuah prinsip. Profit sedikit nggak apa-apa, yang penting aman akunnya. Banyak orang yang menginginkan profit banyak, profit nggak ideal, tapi mereka bahkan nggak sadar kalau resikonya itu adalah margin call. Tapi kalau memang teman-teman punya niat banyak-banyak sekalian margin call sekalian ya terserah sih, tapi kan nanti jatuhnya jadi gambling gitu. Kebiasaan seperti itu jatuhnya jadi gambling, jadi seolah-olah ya udahlah biarin dapat banyak sekalian, rugi sekalian, habis itu gambling, Bro. Jadi kita nggak ada manajemen sama dagangan kita di pasar gitu. Ibarat kata
Kalau untung ya biarin untung banyak, kalau rugi ya biarin sekalian tutup warungnya gitu kan. Itu kan namanya gambling banget, nggak ada manajemen yang jelas. Jadi prinsip yang kedua ini cukup penting sebenarnya sobatku. Profit sedikit jauh lebih baik daripada margin call. Banyak trader itu sudah menyesal itu setelah margin call. Kenapa tadi nggak pen satu saja gitu? Kenapa harus nambah entry terus? Kenapa nggak bisa berhenti? Kenapa nggak bisa berhenti? Padahal tadi sudah profit loh. Kenapa gitu? Jadi penyesalan itu biasanya datang di belakang. Makanya di awal kita harus kuatkan prinsip kita. Profit sedikit jauh lebih baik daripada margin call. Yang ketiga sobatku, trader harus punya ketegasan dan disiplinitas yang tinggi. Disiplin yang tinggi lah. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Jadi harus punya prinsip. Ini berhubungan dengan ketegasan analisa dan juga keputusan awal yang sudah diambil. Jadi harus tegas. Setiap trader kan harusnya punya sebuah plan. Jadi harus tegas dengan plan tersebut. Saya kasih sebuah contoh. Oh ya, hari ini saya mau trading, kemudian saya akan berhenti jika rugi $40 misalkan. Oh ya, hari ini saya mau trading, kemudian saya akan berhenti jika profit $80 misalkan. Seberapa tegas kita dengan rencana awal kita itu sangat penting sobat trader untuk membentuk sebuah habit, kebiasaan dan sistem trading. Ini ketegasan sama plan kita. Contoh lain, meletakkan stop loss atau batas rugi. Ketika mau tersentuh SL-nya ya sudah biarin rugi karena itu adalah rencana awal kita. Itu jangan ragu untuk close kalau memang batas sampai ruginya. Kan banyak ya target rugi misalkan $20, rugi $20 nanti saya close nih. Pokoknya kalau rugi $20 nanti saya close. Giliran rugi $20 gitu. Antar dulu siapa tahu naik. Jadi kebiasaan antar dulu dikit lagi padahal itu sudah sesuai dengan plan awal. Itu kalau kita nggak biasa tegas dengan plan awal kita, jadinya kita nggak punya sebuah habit, nggak punya kebiasaan, nggak punya sistem trading teman-teman. Kalau iya ya iya, tidak ya tidak gitu. Kalau waktunya trading memang saya waktunya entry itu pas momen begini aja. Kalau nggak ada momen ya nggak usah trading gitu. Waktunya berhenti saat saya rugi sekian ya harus berhenti saat rugi sekian. Jadi buatlah sebuah plan dan tegas sama plan tersebut teman-teman. Begitulah cara membentuk karakter trader. Kalau teman-teman nggak pernah tegas, jadi nanti tradingnya ujung-ujungnya nggak karu-karuan gitu. Kadang-kadang rugi kok bisa banyak banget, kadang-kadang margin call. Dan orang-orang yang sering margin call deposit ini biasanya nggak punya ketegasan yang jelas gitu. Ketegasan ini sangat penting. Kita buat rencananya, kita tepati rencananya, jangan berubah di tengah jalan. Kalau sudah terbiasa tegas, sudah terbiasa disiplin dengan aturan yang sudah dibuat sendiri, psikologi trading akan tetap terjaga. Prinsip yang keempat, yang penting bisa dulu, masalah uang mah belakangan. Nah ini, uang mah masalah belakangan sobat trader ya, yang penting bisa dulu, yang penting bisa salah satu teknik dulu sampai matang, masalah profitnya berapa itu ntar gitu. Jangan fokus sama uangnya aja, tapi fokus sama kemampuan. Yang penting bisa ngendaliin dulu, ya mengendaliin diri dulu, nggak dapat uang mah nggak apa-apa gitu. Ya udahlah gini, saya belajar trading, saya nggak ngarepin dapat uang banyak dulu. Yang penting saya paham bener tekniknya, waktu saya buy itu waktu ngapain, waktu ada momen apa, saya sell itu waktu ada momen apa gitu. Karena begini sobat trader, banyak trader pemula yang baru terjun, pikirannya itu duit. Modal sekian bang, kira-kira sehari dapat berapa ya? Lalu lu udah bisa trading belum gitu. Jadi fokusnya jangan ke uang dulu, ini poin keempat ini ya. Masalah uang mah belakangan. Yang penting lu tahu teknik dulu, yang kapan waktu buy, kapan waktu sell yang benar-benar tepat dulu. Tahu bagaimana cara mengelola saldo biar awet jangka panjang. Tahu bagaimana caranya waktunya berhenti. Tahu kapan harus trading, tahu kapan nggak harus trading. Jadi uang itu belakangan bro. Yang salah itu memang banyak trader ya. Belum begitu bisa, mereka udah hitung-hitungan sama modal gitu. Modal itu ntar bro. Jadi banyak trader yang oh ya saya modal $2.000 kira-kira ntar sebulan dapat berapa bang. Nah itu mah ntar, masalah ntar. Yang penting lu bisa dulu tradingnya. Itu yang poin keempat ini ya teman-teman. Nanti kalau lu sudah bisa trading, bisa teknik, bisa money management yang bagus, psikologinya bagus, nanti kalau ada duit gede lu bisa ngelola yang benar dan lu bisa jadi trader. Jadi uang itu entar, pikirin dapat uang berapa itu entar. Yang penting bisa trading dulu gitu. Yang kelima teman-teman,
Ini satu buah mindset yang akan saya berikan kepada teman-teman. Yang kelima ini penting. Trader itu belajar di masa muda, kaya di masa tua. Kira-kira ada nggak yang berpikiran seperti ini? Banyak trader yang ya biasanya lebih muda dari saya. Saya itu 30 tahun teman-teman. Ya, jadi banyak trader yang jauh lebih muda dari saya. Mereka pikirannya sudah gimana caranya tahun ini kaya gitu. Saya dulu juga gitu. Saya belajar trading tuh kalau nggak salah umur sekitar 24. Jadi sekitar 6 tahun. Jadi awal-awal memang kayak gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir sekarang itu harusnya mindsetnya kayak gini. Trader itu belajar di masa muda ya, kaya di masa tua. Jadi begini, ini salah satu kunci psikologi trading, yakni menargetkan kesuksesan trading untuk jangka panjang. Mau gaya tradingnya jangka pendek nggak masalah, tapi target suksesnya jangka panjang gitu. Oh ya, umur gua sekarang 30 nih. Belajar dulu yang benar gitu misalkan. Biar nanti umur 40, umur 50 gua punya duit gede, sekalian gua udah bisa trading dengan modal yang sangat gede gitu. Apalagi misalkan teman-teman umur 20-an. Umur 20-an kenal trading, beruntung Anda. Umur 21. Wah, umur 21 belajar trading. Udahlah belajar yang benar dulu bro. Yang penting gak margin call dulu. Yang penting tahu tekniknya dulu. Sambil lu ngumpulin modal. Nah ketika lu nanti umur 30 modal lu udah cukup kuat. Atau umur 40 modal lu udah gede banget. Ilmunya udah matang. Kita nanti hari tuanya enak bro. Ya enggak? Umur 50 tuh sekarang masih banyak yang kerja bro. Umur 50 tuh masih banyak yang nyangkul. Masih banyak yang kebutuhan sehari-harinya itu susah ya, mohon maaf. Masih banyak yang jadi kuli, banyak. Masih banyak yang kerja di proyek, banyak gitu. Jadi ketika Anda masih muda dan kenal trading, ya udah belajar dulu yang benar, jago dulu tradingnya. Duit itu ntar gitu. Jadi ketika umur-umur masih muda, teman-teman kenal trading, nanti saat tuanya kita kan nggak mungkin tenaga kita kuat terus ya. Kita kan harus ada waktu mungkin 50 ke atas tuh ya, target saya 50 ke atas tuh udah santai teman-teman. Modal tradingnya udah sangat gede, mungkin 500 juta atau 1 miliar. Sekali klik itu bisa cukup kebutuhan seminggu gitu. Jadi targetnya jauh ke sana bro. Jadi trading tuh harus serius, harus santai juga. Gimana ya? Jadi pola pikirnya harus dikelola dengan serius, tapi tradingnya jangan terlalu ngoyo. Karena terlalu ngoyo, target kaya cepet itu udah pasti gagal gitu ya teman-teman. Dan ini sudah saya praktekin. Kalau Anda lihat video-video saya praktek trading di channel ini, Anda lihat deh. Kadang saya tutup entry, satu entry itu 2 hari. Itu paling cepet ya. Paling cepet tuh sehari. Ya, paling cepet sehari. Tapi kebanyakan itu 2 hari. Kadang itu saya seminggu baru tutup sekali. Karena memang target saya bukan sekarang bro. Target saya sekarang di umur 30 sampai 35, 40 itu benar-benar menguasai diri saya untuk trading target saya. Sambil saya terus kumpulin modal gitu. Karena suatu saat saya pengen nanti tradingnya sekitar 500 juta ataupun 1 miliar. Nah dengan begitu hari tua saya nggak perlu capek-capek kerja. Jadi kalau mikirnya sampai ke sana, kalian pasti beda pola tradingnya. Bukan cuma asal buy sell, tapi kalian benar-benar mempelajari sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk jangka panjang gitu. Dan masalah duit itu ntar aja bro, ntar aja. Yang penting pintar trading dulu gitu. Masalah utama banyak trader pemula yang terjun itu langsung mikirin duit beneran. Saya lihat di mana-mana seperti itu ya. Modal sekian, pengen dapat sekian itu ntar lah gitu. Itu ntar, masalah itu bisa beberapa tahun lagi ketika kita memang benar-benar ahli dalam trading. Trading itu kita ahli dalam tekniknya, ahli dalam mengelola saldo money manajemennya, ahli dalam menjaga psikologi trading. Nah kalau sudah ada modal gede, kita punya 3 keahlian tadi, kita siap untuk menghasilkan uang yang dalam jumlah yang gede seperti itu. Nah itu tadi sobat ya, beberapa prinsip yang kalau sobat trader jalanin, psikologi trading sobat akan jauh lebih terjaga. Salam sukses untuk sobat trader semuanya.